Mas, kok lama banget sih? Aku sudah hampir pergi loh. Aku langsung menggandeng mesra tangan ayah mertua. Tadi Mas masih meeting dulu. Ku biarkan ayah mertua duduk sendiri di ruang tamu. Aku segera ke belakang dan membuatkannya minum. Tak lupa juga aku minta Ratna untuk ke kamar atau pergi keluar sebentar, karena aku ingin berbicara berdua dengan ayah mertua. Ini Mas, minum dulu. Ku sodorkan segelas kopi ke ayah mertua. Terima kasih ya sayang. Ayah mertua langsung mengambil dan meminumnya. Apakah Mas serius dengan hubungan ini? Ku tatap lekat mata ayah mertua. Mas kan sudah bilang kalau Mas sangat serius, jawabnya sambil mencubit hidungku. Kalau begitu, nikahi aku bulan depan. Ayah mertua menatapku tak percaya. Beliau langsung meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Kamu yakin? Bagaimana dengan pernikahanmu dan Romi? Ayah mertua menatapku serius. Aku sangat yakin, dan soal pernikahanku dengan Mas Romi sudah aku daftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Kapan? Ayah mertua tampak heran. Tadi pagi, aku sudah bertemu dengan pengacara dan menyerahkan seluruh kasus ini kepadanya. Jadi kamu serius ingin menikah dengan Mas? Iya, kata pengacara yang membantuku, paling lambat awal bulan surat perceraian sudah bisa ku pegang. Ayah mertua langsung memelukku dan mencium keningku lama. Kemudian ayah mertua melepas pelukannya dan memegang kedua bahuku sambil berkata dengan penuh rasa bahagia, terima kasih. Mas janji begitu surat perceraian kalian keluar, Mas akan langsung menikahi kamu secara sah. Aku pun langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum ke arahnya. Setelah itu, aku langsung memeluk ayah mertua, dan ayah mertua pun balas memelukku dengan erat. Aku merasa seperti pasangan yang baru pernah mau menikah. Aku begitu berbunga-bunga. Aku rasa ada getaran yang tak biasa. Sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan ayah mertua. Oh iya, Mas, aku tak mau membeli rumah lagi. Aku mengatakannya setelah kami saling melepaskan pelukan. Kenapa? Aku ingin setelah menikah, aku akan ikut tinggal bersama Mas di rumah yang sekarang. Terserah kamu saja. Apapun kemauan kamu, Mas pasti setuju. Sambil mengusap kepalaku, ayah mertua berkata dengan lembut. Aku pulang saat malam hari. Ku parkirkan mobil di garasi dan langsung masuk ke dalam. Aku disambut dengan senyuman mengejek dari Tari dan Rani. Aku berjalan melewati mereka dan tak ku pedulikan ocehan mereka. Saat aku akan naik ke tangga, kulihat Bik Murni turun dari atas sambil membawa koper. Di belakang Bik Murni ada ibu mertua dan Mas Romi yang mengikutinya. Kamu nggak usah lagi ke atas. Pakaian kamu sudah di dalam koper yang dibawa sama Bik Murni. Kamarnya mau kami renovasi. Biar nanti setelah Romi dan Tari menikah, bisa mereka tempati, ucap ibu mertua dengan keras. Kulihat Mas Romi hanya menatapku sendu, sedangkan Tari dan Rani tertawa bahagia. Aku hanya berdiri dan melihat tingkah mereka. Kalian mau mengusir aku? Tanyaku santai. Ya iyalah, kamu kan gak penting, jawab Tari masih dengan senyum mengejeknya. Gak takut kalau pernikahannya dibatalkan? Tanyaku lagi. Ngapain takut? Mbak kan akan diceraikan sama Mas Romi. Jadi Mbak gak berhak tinggal di sini. Kali ini Rani yang menjawab pertanyaanku. Betul itu Mas. Kulihat ke arah Mas Romi. Mas Romi hanya diam dan menunduk. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Mas Romi, ku coba menyebut namanya lagi. Jika kamu mau berlutut di depan Tari dan Rani sambil memohon untuk dimaafkan, aku tak akan menceraikanmu dan kamu akan tetap tinggal di sini.
Akhirnya Mas Romi bersuah juga. Ternyata dia masih juga memaksa aku untuk berlutut dan meminta maaf. Maaf, tapi aku tidak bisa. Kalau mau menceraikan aku, silahkan. Aku berbicara dengan serius. Kamu yakin mau aku ceraikan dan kehilangan semua kemewahan ini? Lanjut Mas Romi. Aku sangat yakin. Jadi ceraikan saja aku sekarang, tantangku. Halah, kelamaan. Langsung ceraikan saja, Mas. Tari sepertinya sudah tak tahan, ingin melihat aku diceraikan. Ikuti saja perintahku. Setelah itu, aku janji akan melupakan semuanya. Kali ini nada memohon dalam ucapan Mas Romi. Aku tak lagi menjawab omongan mereka, hanya membuatku semakin emosi saja. Aku hanya berdiam diri di tempat, sambil melihat dan menunggu perbuatan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ibu mertua, Tari dan Rani terus memaksa Mas Romi agar segera menceraikan aku. Mas Romi terlihat frustasi. Dia melihat ke arahku dan seakan memohon agar aku mau mengikuti perintahnya. Kamu kenapa, Mas? Bukankah ini inginmu? Ataukah kamu dipaksa oleh ketiga wanita tidak tahu diri ini? Aku hanya mampu bertanya dalam hati. Mas Romi yang tiba-tiba melihat ke arahku membuat kami beradu pandang. Tatapan Mas Romi padaku masih sama seperti saat hubungan kami baik-baik saja. Masih ada cinta di tatapan mata Mas Romi. Tapi sayangnya Mas Romi terlalu lemah untuk membela dan mempertahankan cinta itu. Aku tahu Mas Romi pasti dipaksa untuk menceraikan aku. Itu bisa terlihat dari bahasa tubuh Mas Romi yang terlihat lemah dan tak bertenaga. Bahkan untuk mengatakan kata talak saja, Mas Romi seperti tak mampu. Talak saja aku, Mas, karena tak ada sedikit pun rasa cintaku yang tersisa untukmu. Lagi-lagi aku hanya bisa berkata dalam hati, maafkan aku, tapi karena kamu tak mau mengikuti perintahku, maka mulai saat ini kamu, Citra Yuliana, bukan istriku lagi. Aku talak kamu dan disaksikan oleh ibu dan adikku. Setelah dipaksa beberapa saat, akhirnya kata itu keluar juga dari mulut Mas Romi. Mulut cinta pertamaku, tapi bukan cinta terakhirku. Mas Romi langsung terduduk di sofa. Air matanya menetes di pipi. Mas Romi memandang ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Tapi aku tak peduli. Anehnya, saat aku mendengar kata talak dari mulut Mas Romi, aku tidak merasa sedih ataupun kecewa. Tapi justru rasa lega yang ada. Mungkin karena rasa cintaku pada Mas Romi telah hilang dan diganti dengan rasa dendam yang begitu besar. Aku langsung mengambil koper di depanku dan berniat pergi, tapi ibu mertua menghadang langkahku. Serahkan semua kartu debit dan kunci mobil yang kamu pakai, kata ibu mertua sambil menyodorkan tangannya ke arahku. Aku yang tak mau memperpanjang masalah dan berlama-lama di sini langsung membuka tas dan mengambil serta menyerahkan semua yang diminta oleh ibu mertua. Setelah menyerahkan semuanya, aku kembali melangkahkan kaki, tapi langkah ini terhenti saat aku mendengar ucapan Tari dan Rani. Pergi sana, kembali ke tempat asalmu. Sudah cukup kamu hidup mewah selama ini. Sudah saatnya kamu kembali menjadi gembel, ucap Tari dengan suara yang keras dan nada mengejek. Selamat menjalankan hidup baru dengan penderitaan yang baru, sambung Rani. Terima kasih, tapi kalian harus ingat ini. Ini adalah awal dari penderitaan dan kehancuran kalian, bukan aku. Aku langsung berbalik badan dan menatap mereka berdua secara bergantian. Tak lupa juga aku berikan penekanan pada setiap kata yang keluar dari mulutku. Oh ya, dan kamu Mas,
Pagi tadi sudah ku daftarkan perceraian kita, ku katakan dengan keras sambil melihat ke arah Mas Romi. Mas Romi langsung mengangkat kepala dan melihat ke arahku. Terlihat ada rasa syok dan tak percaya saat mendengar perkataanku tadi. Begitu juga dengan ibu mertua, Tari dan Rani. Mungkin mereka tak menyangka jika aku bisa berbuat sejauh ini, karena pasti menurut mereka aku takkan bisa hidup tanpa fasilitas dari mereka. Tanpa mereka tahu bahwa pada saatnya nanti mereka yang takkan bisa hidup tanpa fasilitas dari aku. Bersambung.